Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat buat semua. Sehat ibu-ibu semua? Maaf bapak-bapak, saya harus menyapa ibu-ibu dulu. Karena mama itu gak ada lawannya ya Bu ya? Oke. Masih semangat? Masih, alhamdulillah. Oke, selamat pagi Bapak Ibu hadirin pelaku UMKM dan komunitas se-Jabodetabek. Tadi ada Tangerang juga ya. Tangerang mana? Coba saya mau lihat. Tangerang, semangat Tangerang. Dan sekitarnya telah hadir pagi ini. Selamat datang di Gerakan Pintar Digital, Digital Culture dan Digital Economy yang dihelat atas kolaborasi Ilunivisip UI, BCA dan tentu saja bersama Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Tepuk tangan semuanya. Oke. Bapak Ibu hadirin, pada kesempatan ini telah hadir 3 narasumber yang sangat luar biasa. Ini pilihan semua yang hingga nanti kita akan mendengarkan dan berdiskusi terkait gerakan pintar digital baik dari sisi program BCA Bangga Lokal. Ingat ya, kita harus bangga lokal, kepunyaan kita sendiri, benar ya? Ibu-ibu, bapak semua, ini ternyata ada bapak kok, terselip-selip, wah itu 1, 2, 3 ya. Oke, dan kemudian dari sisi koperasi tentu saja sebagai rumah pelaku usaha di era digital dan juga tantangan pelaku usaha di daerah. Oke, saya akan menyebutkan terlebih dahulu yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah Ibu Norisa Saifuddin selaku Senior Vice President Marketing Communication BCA. Yang kebetulan juga, ini bukan kebetulan sih ya, kebetulan juga ya, adalah pengurus Ilunivisip UI. Kita akan berdiskusi nanti dengan Ibu Norisa seputar BCA Bangga Lokal ya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Tri Aditya Putra, Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum, benar ya Pak ya, dari Kementerian Koperasi ya. Kita akan berdiskusi seputar koperasi sebagai rumah bagi UMKM, UKM dan pelaku usaha, begitu ya Pak ya. Nih ibu-ibu nanti nanya ya. Oke. Dan yang ketiga adalah Bapak Muhammad Tamrin. Beliau adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Depok mana suaranya Depok? Yang kita akan sharing tentang tantangan dan peluang pelaku usaha atau brand lokal di daerah, begitu ya Pak ya. Oke, saya mau mau ngasih tahu sedikit ya bahwa saat ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dunia itu, zaman itu berubah ya. Hidup berubah, semua berubah yang memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi pelaku usaha baik yang secara perorangan, kelompok maupun yang berhimpun dalam bentuk koperasi. Kebetulan saya juga banyak menjadi dalam pelatihan UMKM gitu ya. Saya mendengar bahwa 64% kalau nggak salah UMKM itu juga menopang perekonomian Indonesia. Ya kan, berarti ibu-ibu dan bapak semua telah menopang perekonomian Indonesia. Tinggal diperkuat dengan koperasi, begitu ya Pak ya? Gitu, oke. Dari sisi brand, saat ini brand lokal terus menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat dengan berbagai inovasi dan keunikan. Para pengusaha lokal semakin kreatif dalam menarik perhatian konsumen. Selain perbankan, melalui programnya seperti BCA Bangga Lokal, diharapkan koperasi juga dapat menjadi rumah bagi UMKM karena berperan sebagai, ini nih yang disukai ibu-ibu dan pertanyaan banyak sekali, sebagai penyedia modal, akses pasar dan kemitraan. Tepuk tangan. Nanti kita ke arah situ ya, ini kan pertanyaan yang waktu di tempat itu kemarin ya, permodalan dong gitu ya. Koperasi juga membantu UMKM dalam mengkonsolidasi, mengakselerasi dan mengekskalasi usahanya. Saya juga membaca gitu ya, sejak 2020 BCA Bangga Lokal menjadi wadah pengusaha brand lokal dalam mengembangkan bisnis. Nggak sekedar promosi, pemasaran, ataupun kemudahan pembayaran, BCA juga memberikan bantuan berupa kegiatan pengembangan bisnis atau development program kepada brand lokal yang lolos seleksi. Nah, jadi Bapak Ibu pemilik usaha UMKM ya, pengusaha semuanya, karena ada di sini
sebutan lolos seleksi. Berarti coba cari tahu bagaimana program seleksinya gitu ya. Pada 2024 BCA mengajak lebih dari 250 brand lokal untuk bergabung dalam BCA Bangga Lokal. Tepuk tangan untuk BCA. Oke, kita harapkan tahun ini bertambah ya. Bapak Ibu semua ikut ya BCA Bangga Lokal ya. Mudah-mudahan dari 250 tahun lalu, tahun ini bisa jadi 350 kita semua ikut gitu ya. Oke, amin. Bekerja sama dengan berbagai pihak, BCA mengajak para kreator kreatif dan pengusaha brand lokal untuk menciptakan ragam produk-produk lokal andalan yang mampu mengikat perhatian konsumen agar semakin kita bangga lokal. Boleh sama-sama kita bangga lokal, BCA? Kita bangga lokal. Karena kita semuanya nih memang pengusaha yang membanggakan produk kita sendiri ya, lokal ya. Oke. Saya sendiri adalah Margareta Manalu yang kebetulan juga pengurus Ilunivisip UI dan juga dosen di Universitas Indonesia dan saya akan mandu acara ini sampai akhir. Oke, sendirian melulu di atas saya akan mengundang yang terhormat Ibu Norisa Saifuddin ke atas panggung, kemudian Bapak Tri Aditya Putra ke atas panggung dan juga Bapak Muhammad Tamrin. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian saya undang ke atas panggung, silakan. Tepuk tangan, biar semangat dong ibu-ibu. Saya duduk juga ya ibu-ibu sekalian ya, oke. Kita enaknya sesinya tanya jawab dulu kali ya. Benar ya, enakan gitu ya. Ini saya sudah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dikurasi, dipilih pertanyaan-pertanyaannya untuk ditanyakan kepada Ibu Norisa, kepada Pak Aditya, dan kepada Pak Muhammad Tamrin. Saya nyebutnya Pak Muhammad Tamrin. Oh Pak Tamrin aja, oke ya. Oke, ini pertanyaannya kita tanyakan, ibu-ibu menyimak nanti ada kesempatan untuk ibu-ibu teman-teman semua untuk bertanya ya. Pertanyaan pertama. Kepada Ibu Norisa ya, tantangan utama pelaku UMKM di era digital ini adalah minimnya pelatihan, benar ya, dan penguasaan teknologi. Tantangan selanjutnya adalah perihal permodalan dan pemasaran. Jika dilihat BCA memiliki perhatian khusus pada pelaku UMKM, adakah dari BCA semacam pendampingan gitu bagi UMKM agar nggak terhalang modal dan pemasaran, begitu ya? Iya, oh tepuk tangan langsung. Silakan Ibu Norisa, ini udah disambut dengan gembira nih. Terima kasih Mbak Margareta atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Bapak-bapak juga ada disapa dulu meskipun banyakan ibu-ibu ya Mbak ya. 90% ini ibu-ibu. 90% ibu-ibu. Izin Bapak Ahmad Zamani, teman-teman dari Ilunivisip UI, teman-teman sekalian untuk menjawab. Tadi pertanyaannya, adakah pendampingan begitu ya yang bagi UMKM agar tidak terhalang modal dan pemasaran. Nah sebenarnya begini teman-teman, kami tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak dan Mbak Margareta ya, bahwa UMKM ini kan sebetulnya pilar penting perekonomian di Indonesia. Dan kita juga melihat pertumbuhan UMKM per akhir tahun 2024 sudah mencapai angka 65 juta ya. Itu data dari Kementerian Koperasi dan UKM di tahun lalu ya. Nah, UMKM ini juga tumbuh semakin signifikan selama pandemi COVID karena kita tahu banyak yang terdampak sehingga secara independen nih para teman-teman bisnis nih kemudian membuat UMKM gitu ya. Kalau tadi BCA tuh sempat memaparkan video mengenai BCA Bangga Lokal. Tadi sempat ingat nggak? Ada 3 brand lokal yang kami bawa, kami rangkul, kami dampingi, kami bina hingga sekarang. Salah satunya adalah sepatu kangki, kalau ibu-ibu dan bapak ingat ya. Sepatu kangki itu aku cerita sedikit ya Mbak ya. Sepatu kangki itu adalah produk yang dibuat di era COVID. Jadi brand kangki itu produk sepatu yang baru lahir tahun 2020. Kenapa? Karena mereka terhit dari PHK, mereka tuh terkena dampak dari COVID pandemi. Jadi beberapa pelaku atau pengusaha yang membangun brand kangki di tahun 2020 itu korban PHK di tahun tersebut begitu ya. Banyaklah yang mengalami korban itu. Kemudian mereka duduk bareng bersama berpikir mereka harus melakukan apa untuk survive. Jadi semangat survive ini Mbak Margareta.
Akhirnya mereka 3 orang ini duduk bersama inisiatif membuat brand sepatu dari tahun 2020. Dan kita juga tahu ya bahwa brand-brand sepatu lokal tuh banyak sekali di Indonesia. Tapi rupanya Kangki ini mencoba untuk melakukan inovasi. Inovasinya dia mencoba untuk, saya juga nggak paham ya, teknologi sepatu yang dia bikin sehingga sepatu itu udah menyamai sepatu brand luar. Ini saya boleh sebut brand luar nggak ya? Boleh. Sepatu Reebok yang mungkin Pak Tio dan Pak Semi lebih tahu ya, Yeezy. Dulu kan ada tuh varian namanya. Jadi kalau dipakai tuh enak sekali, ringan dan harganya terjangkau. Buat segmen menengah ya, itu harganya sekitar 100 sampai 200 ribu. Nah saat itu kita, aku nggak tahu teman-teman ada yang udah pakai Kangki nggak di sini? Saya sih punya banyak sekali stok Kangki karena sepatunya enak. Bahkan Wapres-dir kami itu kalau keluar negeri itu selalu pesan sama saya mau bawa stok 2 pasang sepatu Kangki. Ini wakil presiden direktur Beca istrinya ya. Dan direksi kami juga udah sangat Kangki lah, kita Kangki banget. Kangki. Karena memang harga affordable, produknya berkualitas. Kenapa? Inovasi yang mereka lakukan, mereka mau berbeda. Bagaimana mereka membuat produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Nah ini yang kami lihat bahwa semangat inovasi ini kita sebagai brand kita mau merangkul dan mensupport UMKM. Karena pada akhirnya bangsa ini harus terus tumbuh dan UMKM ini menjadi pilar penting. Nah bagaimana kita BCA bisa mensupport? Kami melihat semangat dari ownernya, dari CEO-nya untuk terus memperbaiki kualitas produk dan memiliki strategi bisnis yang bagus secara jangka panjang dan juga administratif pelaporan keuangan yang baik. Nah karena ketika kita berbicara permodalan, kami di perbankan juga harus melihat, mereview, mengevaluasi apakah secara pelaporan keuangan juga sudah sehat, pertumbuhannya baik, kemudian secara pertumbuhan penjualan terjadi peningkatan dan apa perencanaan inovasi-inovasi produk yang kemudian dijalankan. Nah kembali ke sepatu Kangki, dari yang awalnya kami rangkul, kami ajak di salah satu acara kami ya, kegiatan kami bukan hanya BCA Bangga Lokal, tapi ada juga yang namanya UMKM Fest yang kita lakukan di setiap bulan Agustus. Nah ini kebetulan juga ada salah satu inisiatornya di tim saya, Mbak Rebecca dan Mas Tio. Juga ada Mbak Tepuk tangan Ibu, yuk. BCA Bangga Lokal izin ya Pak, ini namanya lahir dari beliau ini Pak, Rebecca. Jadi waktu kita berpikir apa nih platform yang kita pakai, kita cari nama deh. BCA Bangga Lokal aja Bu, oke bungkus. Kita lakukan itu sejak tahun 2020. Nah kita juga ada satu event namanya UMKM Fest. Itu kita bikin hybrid, online dan offline. Kalau bicara offline kegiatannya kan fisik ya, pasti butuh ruang, space, pasti terbatas lah Mbak Margareta. Tapi ibu-ibu sekalian bisa dicoba pertama kali di online-nya. Kami di Agustus kemarin sudah mengajak 1.200 UMKM se-Indonesia untuk bergabung di acara UMKM Fest. Nah ini langkah awal kita melakukan assessment terhadap tadi sepatu Kangki tadi. Bagaimana sih dia begitu seriusnya untuk ikut terlibat di UMKM Fest. Jadi ini platformnya kerjasama dengan Blibli ya, terakhir masih Blibli ya. Kita bekerja sama dengan Blibli, jadi mereka mengupload produknya. Nah ini ibu-ibu pentingnya ketika memang diberikan kesempatan oleh perusahaan untuk kita memberikan kontribusi terbaik lah untuk showing our best. Jadi kalau kita mau, maaf ya saya potong nih, kalau kita nih ibu-ibu ya UMKM mau ikut yang tadi UMKM Fest online, itu kita ke Blibli gitu. Blibli. Jadi nanti akan ada satu, kira-kira kapan sih pembukaannya, bulan Juli ya? Bulan Juni. Nah ibu-ibu catat. Ibu-ibu catat nih. BCA itu sudah akan mensosialisasikan ke para UMKM senasional untuk daftar ikut di UMKM Fest yang memang kita pastinya kesempatan itu lebih lebar kalau ikut secara online. Nah kita kerjasama dengan salah satu platform e-commerce, kalau tahun sebelumnya Blibli.com. Blibli dan Grab. Oh Blibli dan Grab ya, ibu-ibu catat nih. Grab Food. Jadi kita membuka kesempatan untuk para UMKM hadir di dalam program UMKM Fest. Dan ada diskon yang juga akan kita berikan untuk nasabah BCA yang jumlahnya hampir 30 juta nasabah. Nah, jadi ketika diberikan kesempatan seperti itu ibu-ibu dan bapak sekalian, kita manfaatkan. Nanti kita akan minta beberapa bapak ibu pelaku UMKM untuk punya range produk varian yang menarik ya. Jadi variasi produk mau jualan apa sih? Itu satu. Kemudian foto displaynya bapak ibu.
Jadi pengalaman kami mengajak 1.200, hampir 1.200 UMKM di UMKM Fest itu Mbak Margareta. Itu kan kita coba track ya. Berapa banyak sih brand yang penjualannya bagus, baik itu di GrabFood maupun di clothing, di baju, fashion, terus di kerajinan, macam-macam lah ya. Kita coba tarik datanya. Nah rupanya beberapa yang memang punya transaksi penjualan yang bagus, itu kita bisa analisa ya. Mereka punya visual display foto yang menarik. Oh Itu salah satu analisa tipsnya tuh kami. berarti itu ya. Nah kemudian kapasitas produknya. Jadi kadang-kadang ada yang mau dibeli produknya habis. Kemudian service-nya, responsiveness-nya. Jadi pada saat kadang-kadang kan mereka juga tanya langsung nih Japri. Nah itu, jadi kita perlu siapkan diri kita dulu nih kalau mau bergabung dengan kegiatan itu. Kita siapin dari sekarang, kita colong start dulu nih ibu-ibu. Coba deh kita siapkan produk apa yang mau menjadi produk unggulan yang kita jual. Foto-fotonya seperti apa sih yang bagus? Ibu-ibu sekarang mungkin mulai intip-intip. Di sini sudah ada yang jualan online belum ya? Ada yang sudah jualan online? Coba tangannya, banyak, jadi, bagus. Sorry ya, ini nanyanya apa? Aku jawabnya udah kemana-mana nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya, karena udah gak sabar pengen sharing. Karena itu dia yang penting. Jadi informasi. seperti itu Bapak Ibu, seperti Kangki yang berawal dari mereka terlibat di kegiatan UMKM Fest, sekarang mereka mendapatkan pembiayaan yang cukup besar dari kami. Bahkan sekarang Kangki sudah bisa mengirimkan beasiswa anak Indonesia sekolah di Inggris, Bapak Ibu sekalian. Jadi keren Kangki ya. Perjalanan mereka 4 tahun lebih ya, hampir 5 tahun ini sudah memberikan hasil yang bagus dan kami bahagia dan sangat bangga. Karena kami juga menjadi bagian dari perjalanan Kangki, kemudian tadi ada juga parfum HMNS, kemudian juga ada minuman coffee beer di namanya apa tadi? Agungoro. Jadi coffee beer sebenarnya bukan bir non alkohol. Peletok-peletok gitu ya. Peletok-peletok, tapi mereka tuh mau menciptakan brand yang kekinian lah bahasa anak muda gitu ya. Sehingga mereka ciptakan brand yang juga menarik. Nah ini mulai dari branding, strategi marketing. Silakan ibu-ibu nanti juga banyak lah rasanya di online workshop digital atau bahkan di kami juga ada Bangga Lokal meskipun nanti belum bisa ikut misalnya di dalam kegiatan Bangga Lokal tapi ada pembinaan yang kita buka ya. Jadi harus rajin-rajin buka website BCA Bangga. Nah itu berarti ya tadi jawaban dari Ibu Norisa nomor 1 adalah rajin-rajin coba mampir ke websitenya Bangga Lokal. Karena nanti suka ada kejutan-kejutan untuk pendampingan begitu ya Bu Norisa ya. Ada program-program berarti dari BCA. Tapi yang saya menarik tadi adalah berarti bisa ikut UMKM Fest online. Festival online tadi ya ibu-ibu ya. Nanti bisa coba-coba cari tahu. Yang pasti adalah bulan Juni. Nih saya kasih contekannya semua ya. Bulan Juni saya rangkum. Bulan Juni jadi masa ada waktu untuk persiapannya ya. Terutama tadi itu yang menurut saya harus dipikirkan adalah foto display, ketersediaan produk. Karena itu ya Mbak Norisa yang suka bikin konsumen jadi sebel gitu. Nah sekarang mengacu ke situ kita akan juga nanya ke ibarat kata yang punya rumah ini ya Pak. Yang punya rumah Pak Aditya ya. Tentang ini pelaku UMKM. Jadi persepsi dan pemahaman publik. Juga pelaku usaha seperti UKM atau UMKM terhadap koperasi ini masih banyak yang belum baik ya Pak. Gitu, kita kan jujur-jujuran ya Pak. Ada yang bilang koperasi sama dengan UMKM, benar apa enggak tuh? Nah sebenarnya posisi koperasi itu gimana Pak untuk bagi pelaku usaha seperti kami ini semua? Ya terima kasih Mbak Margaret. Jadi kalau kita berbicara koperasi ya dan UMKM itu memang tidak terpisahkan ya karena memang kalau kita melihat dulu juga dari kementeriannya juga kita digabung ya Mbak, Kementerian Koperasi dan UMKM walaupun sekarang sudah terpisah ya, ada Kementerian UMKM sendiri dan ada Kementerian Koperasi sendiri ya. Benar, tapi kalau kita berbicara secara pelaksanaannya UMKM memang tidak terpisahkan dari koperasi karena kita mendorong tidak lagi UMKM itu berdiri secara sendiri-sendiri tapi harus terkonsolidasi ke dalam koperasi sehingga koperasi nanti bisa sebagai akselerator ya bagi para UMKM ini, lalu juga bisa menjadi agregator bagi UMKM dan menjadi konsolidator. Karena kalau kita berbicara
akselerator dengan UMKM ini bergabung ke dalam koperasi nantinya semakin mengakselerasi ya dari sisi usahanya koperasi, lalu dari usahanya UMKM dan lain-lain. Begitu juga dari sisi agregator. Nah, koperasi juga menjadi agregator ya pada saat produk-produk UMKM ini sudah dihasilkan, mereka tidak perlu lagi nih membuka toko masing-masing tapi cukup koperasi lah yang membeli produk mereka lalu memasarkannya melalui koperasi. Memberikan kemudahan nantinya distribusi dan penjualan. Koperasi juga bisa membuatkan marketplace-nya juga bagi para anggotanya yang UMKM tersebut. Lalu bisa menjadi konsolidator dalam artian di masing-masing UMKM ini kan pasti mempunyai potensi berbeda ya, Mbak. Nah, sehingga di dalam koperasi ini diharapkan menjadi konsolidator bagi para UMKM. Misalnya ada yang pengusaha A, pengusaha B, tapi pada prinsipnya juga bisa saja saling membutuhkan antara UMKM ini. Nah, di koperasi ini juga bisa menjadi konsolidator seperti itu sih. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tinggian mana atau tinggian koperasi atau UMKM sebenarnya saling menunjang ya. Koperasi dan UMKM ini. Karena kita mengharapkan kedepannya tidak lagi UMKM ini berdiri secara individu tapi terkonsolidasi, terwadahi di dalam koperasi seperti itu. Oke. Jadi tadi kalau saya rangkum gitu ya Pak ya, Pak Aditya, berarti koperasi itu sebagai agregator, benar ya Pak? Ya. Konsolidator dan akselerator gitu ya. Tidak terpisahkan antara koperasi dan UMKM. Justru setahu saya kalau di setiap daerah Pak, setahu saya itu kalau ada beberapa UMKM itu sejenis sehingga bisa dilakukan tadi mereka bikin koperasi sehingga bisa lebih besar gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Nah yang selanjutnya adalah terima kasih Pak. Selanjutnya ke Pak Tamrin nih Pak. Jumlah usaha mikro dan kecil Depok menurut BPS tahun 2023, kita cari 2024 belum keluar Pak. Sebanyak 15.180, benar ya Pak ya? Nanti saya salah nih. Kemudian jumlah koperasi aktif sekitar 422 doang Pak koperasi. Seiring perkembangan digital ini tantangan serta peluangnya apa ya Pak? Dengan data yang ada. Ya, ke Bekasi naik kereta. Cakep. Terima kasih Mbak Margareta. Asik. Saya juga mau nyapa nih sahabat-sahabat semua, teman-teman UMKM. Banyakan dari Depok nih. Iya, karena banyakan dari Depok, jadi saya mau menyemangati dulu nih Mbak, izin ya. Laju-laju perahu laju. Ke Blitar naik kapal. Kalau UMKM-nya ingin maju, hayo pintar digital. Ya, terima kasih terkait dengan peluang dan tantangan tadi yang betul yang dikatakan Pak Sesmen juga, Pak Aditya juga. Ini ke depan memang koperasi harus bersinergi dengan UMKM. Karena apa? UMKM tadi yang jumlahnya 15.000 di Kota Depok ini, bahkan data terakhir sudah naik lagi sekitar 17 ribuan. Kemudian juga koperasinya juga ini cukup banyak sekali. Koperasi ini ada pengelolaan yang dikelola menjadi kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kota. Nah ini ada koperasi primer kota, primer provinsi dan primer nasional. Ini di koperasi seperti itu Mbak. Jadi ada tiga klaster yang dilakukan pembinaan di masing-masing yang tadi. Nah kami berkewajiban ini koperasi yang primer kota. Ada sekitar 210 koperasi primer kota yang ada di Kota Depok ini dan yang aktif sekitar 176 koperasi. 176 koperasi ini total anggotanya baru mencapai sekitar 30.000 orang. Sementara jumlah penduduk Depok ini sudah hampir 2,2 juta. Kalau dipresentasikan masih kecil sekali kan ini. Ya, ini benar, Pak. PR kami di Dinas Koperasi Usaha Mikro ini bagaimana ke depan koperasi-koperasi ini bisa untuk memfasilitasi terkait dengan UMKM. Apakah itu terkait dengan kebutuhan bahan pokoknya, apakah itu terkait dengan pemasarannya, apakah itu terkait dengan pembiayaannya. Jadi dengan anggota UMKM ini menjadi anggota koperasi, ini sangat baik sekali. Tetapi tentunya di era digitalisasi ini kita juga harus beradaptasi juga. Jangan sampai nanti UMKM-nya juga nggak paham, kemudian juga koperasinya juga masih konvensional. Sangat disayangkan sekali. Kalau mungkin di BCA
ini juga saya ucapkan terima kasih, BCA sudah banyak sekali membantu di Kota Depok ini. Termasuk juga fasilitasi untuk sertifikat halal itu dibantu oleh BCA, UMKM kita. Kemudian juga kemarin di Pesona Square terkait dengan digitalisasi marketing dan dengan adanya pelatihan-pelatihan itu luar biasa sekali. Jadi sudah hampir sekitar 40% ini ibu-ibu UMKM kita itu sekarang sudah pinter berjualan online. yang sebelumnya selalu Pak kapan ada bazar, Pak kapan kita mau gelar produk, udah nggak zaman lagi kayak begitu saya bilang. Kita harus beradaptasi, kita harus memperkenalkan produk kita melalui digitalisasi dan alhamdulillah ini sangat sangat membantu sekali sehingga yang selama ini mereka hanya berjualan secara offline sekarang sudah berjualan secara online. Nah tinggal kita bagaimana mensinergikan dengan koperasi. Ini koperasi tantangannya biasa. Koperasi kita rata-rata pengurusnya itu yang langsung mengurus koperasinya. Ya kan itu ada manajer koperasinya. Nah ini juga pengurus sendiri. Kalau ada manajer koperasinya, pengurus pasti akan terbantu. Dan ini kelemahan salah satu PR kami di Dinas Koperasi, bagaimana nanti kami melakukan pelatihan untuk para manajer koperasi yang ada di Kota Depok ini. Sehingga kita harapkan kalau koperasinya sudah berbasis digital, ini ada kurang lebih 7 koperasi yang kami dorong untuk menggunakan aplikasi digital. Desa itu sangat bagus sekali, sama seperti kita menggunakan M-Banking. Jadi semua peserta, anggota maupun pengurus setiap saat bisa melakukan transaksi melalui cukup dengan Android masing-masing. Kemudian juga kita harapkan begitu pula dengan marketplace buat para UMKM. Jadi marketplace-nya juga ada di koperasi tersebut sehingga kalau ada yang ingin membeli produk UMKM cukup dengan membuka aplikasi koperasi tersebut itu sudah ada pemasaran untuk teman-teman UMKM. Punten mau nanya Pak, nih Papa mewakili ibu-ibu, itu kalau misalnya mau masuk ke koperasi atau membentuk koperasi itu susah nggak sih Pak? Nah ini sekarang kalau di Depok? Sekarang udah dikasih kemudahan sekali karena sekarang sudah online semua. Udah bisa online Ibu, ikutan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga yang kami dorong karena peluangnya cukup tinggi sekali, apalagi sekarang kebijakan Presiden, kemudian kami juga kebijakan Gubernur dan Kota Depok ini sangat membuka peluang sekali untuk UMKM dan koperasi untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Kalau sekarang mungkin kita rapat-rapat di Kota Depok itu semua makan minumnya adalah produk UMKM. Itu kemudian juga kita ingin dengan mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti pengadaan barang jasa ini, harapannya tentunya omsetnya juga bisa naik juga. Kemudian juga kita harapkan koperasinya juga bisa lebih besar lagi dan kita ingin juga koperasi bukan hanya jalan di tempat yang ditunggu-tunggu setiap akhir tahun kan tuh RAT, pengennya RAT-nya ada peningkatan. Nah kalau koperasi nggak membuka diri untuk pengembangan, ya nanti koperasinya juga ketinggalan. Jadi kami upayakan senantiasa bersinergi terus antara koperasi dengan UMKM dan syaratnya mudah semuanya, nggak pakai sulit semuanya. Bahkan sekarang persyaratan yang dimudahkan itu terkait dengan jumlah anggota untuk mendirikan koperasi. Kalau dahulu kan mendirikan koperasi harus 100, harus 200. Sekarang untuk membuka pertama itu cukup dengan 9 orang saja, pendiri, pengawas dan anggota pendiri itu sudah berbentuk koperasi. Tetapi juga jangan 9 orang ini hanya jalan di tempat. Harapannya tadi 15.000 tadi diajak. Minimal kami punya tagline satu kecamatan, satu koperasi yang menaungi UMKM ke depannya. Keren, tepuk tangan. Ya, ini juga bisa jadi pembelajaran ya Pak ya untuk daerah lain, bukan cuma Depok, tapi mungkin yang daerah lain nanti bisa melakukan hal yang sama yang sudah dilakukan oleh Depok gitu ya. Sekali lagi yang saya mau tekankan adalah koperasi harus sinergi dengan UMKM gitu ya. Supaya kalau kita jalan sendiri itu katanya jalannya itu nggak bisa jauh ya. Kalau rame-rame itu nggak terasa ya ibu-ibu ya. Tiba-tiba udah jauh, gibah sambil gibah ya Bu. Nggak boleh. Nggak boleh gibah. Oke, pertanyaan berikutnya nih ke Mbak Norisa lagi. Ya. Bagaimana BCA melihat UMKM di Indonesia? Apakah ada nih tips agar UMKM kami semua ini yang ada di sini
biar sederhananya layak dapat pinjaman. Gitu ya, kita maunya dapat pinjaman. Setuju ya pertanyaannya ya Ibu ya? Setuju. Itu mulu pertanyaan. Konsisten ya dari pertanyaan Konsisten. pertama dan pertanyaan kedua pinjaman. Nah tadi seperti yang saya sampaikan Mbak Margareta, pertama memang teman-teman pelaku UMKM ini perlu untuk mengelola laporan keuangan dengan baik. Nah ini sangat-sangat kritikal bagaimana kita di perbankan bisa melihat bahwa oh usaha UMKM Bapak Ibu nih memang sehat gitu ya, tumbuh. Karena bagaimana perbankan itu atau pihak manapun bisa memberikan pinjaman ketika tidak bisa diimbangi dengan pertumbuhan kesehatan pelaporan dan pengelolaannya. Jadi pengelolaan keuangan ini sangat-sangat penting. Neraca keuangan ya. Dan sekarang ini sudah banyak rasanya ya aplikasi-aplikasi bahkan dari pemerintahan yang menyiapkan bentuk-bentuk pelaporan keuangan, neraca keuangan yang memungkinkan Bapak Ibu untuk itu ya mulai merapikan. Dan tapi saya yakin lah di sini pasti laporan keuangan udah sangat rapi-rapi. Bener nggak Bapak Ibu sekalian? Bener apa bener? Bener, oke. Nah kemudian yang kedua tadi pelaporan keuangan. Yang kedua bagaimana membuat perencanaan bisnis yang matang. Karena kalau saya diskusi dengan teman-teman di sini nih perencanaan bisnis itu seperti kompas ya. Dia akan mengarahkan ini arah bisnisnya mau kemana. Nah kemudian jangan lupakan juga bagaimana kita membuat strategi pemasarannya. Nah ibarat bisnis itu strategi pemasaran bisa dianalogikan seperti jantung di tubuh kita. Karena kan ini yang akhirnya akan mendefinisikan bagaimana kita membedakan diri kita dengan pesaing kita. Dengan produk serupa di kategori yang sama. Karena banyak sekali sekarang di segmen F&B, food, makan dan minuman saja sudah banyak sekali pemain-pemain bisnis. Di kategori pakaian juga banyak, kerajinan juga banyak. Nah bagaimana kita bisa membuat strategi target pasar yang memang sesuai dengan produk kita, kemudian kita mau memposisikan diri kita seperti apa dibandingkan dengan yang lain. Kalau tadi saya ambil contoh ya, Agung Moro ini dari daerah mana Beka? Purwakarta ya kalau nggak salah ya. Nah, atau Solo. Iya dari Solo. Dia sebenarnya peletok sama, banyak pemain-pemain lokal yang juga punya produk yang sama. Tapi bagaimana dia membedakan brandnya, produknya dengan dia membuat brand varian produk coffee beer. Nah jadi dari penciptaan brand aja mungkin Pak Tio dan Pak Semi langsung pengen nyoba ya. Padahal itu isinya lengkuas, rempah-rempah, tapi dikasih esensi rasa yang mungkin ada sedikit sodanya. Nah jadi buat kita para ibu-ibu juga mau kasih ke anak aman karena non alkohol, tapi buat para bapak-bapak yang merindukan minuman alkohol mungkin juga bisa kita jebak-jebak sedikit tapi udah nggak boleh. Buat mereka juga ini rasanya juga menarik. Nah secara branding, secara packaging, kemasan itu juga dipikirkan. Jadi itu adalah bagian dari strategi pemasaran. Kemudian bagaimana kita juga bisa terus tadi disampaikan memanfaatkan teknologi. Karena kalau bicara penjualan secara fisik itu kan ada keterbatasan geografis, ada juga biaya yang perlu kita siapkan. Nah kalau kita memanfaatkan teknologi, jangkauan pasarnya bisa lebih besar, kemudian secara biaya juga lebih efisien. Nah memang itu yang rasanya penting untuk mulai dilakukan dan terus juga meningkatkan kemampuan skill ya lewat tadi ya workshop pembinaan, bukan hanya BCA yang melakukan pembinaan. Rasanya begitu banyak perusahaan sekarang punya kepentingan untuk terus mendukung UMKM tumbuh dan terus maju ya. Karena Bapak Ibu sekalian kami di BCA juga melihat secara transaksi bisnis sekarang brand-brand lokal itu naik signifikan. Meningkat dibandingkan dengan brand-brand fashion yang brand luar ya. Ini kan kami juga transaksi kita kan juga di berbagai macam partner-partner tenan kami. Jadi ini saatnya produk lokal terus maju dan terus tingkatkan skill. Karena kami juga belajar lakukan survei, nasabah-nasabah sudah mulai melirik nasabah-nasabah kami sangat menghargai produk-produk lokal. Karena kualitas yang semakin bagus dan juga pada akhirnya mereka mau memajukan industri perekonomian juga di Indonesia. Nah ini jadi Indonesia menjaga Indonesia begitu. Nah bagaimana meningkatkan kualitas produk, bagaimana kita bikin nasabah kita mau memilih kita dibandingkan dengan yang lain. Kualitas itu juga akhirnya punya dampak bagaimana kita bisa terus maju. Jadi pemanfaatan teknologi, kemudian terus berinovasi, strategi pemasaran, meningkatkan skill tadi ya. Meningkatkan skill dan juga jangan lupakan mengenai bagaimana kita membuat pelaporan keuangan yang baik
dan positif sehingga ujungnya tadi pembiayaan bisa dengan Pembiayaan. mudah kita dapatkan. Nah, tuh Seperti berita itu. baik itu berarti ya ibu-ibu ya. Catat. Berarti pembiayaan akan lebih mudah didapatkan dengan kelola raporan dan neraca keuangan yang sehat. Dicatat nih ya. Kemudian membuat rencana bisnis yang matang ya. Jadi harus ada rencana bisnisnya tertulis begitu ya Bu ya. Bu Norisa. Kemudian strategi pemasarannya yang adalah jantungnya itu harus ada. Kalau nggak ada jantung kita kan nggak bisa hidup ya. Berarti strategi pemasaran itu harus ada. Dibuat strateginya, bukan cuman besok mau ngapain ya gitu, nggak gitu, tapi tertulis gitu ya. Kemudian berinovasi dan memanfaatkan teknologi. Sepakat tadi tiga-tiganya, harus berinovasi dan memanfaatkan teknologi. Kemudian meningkatkan skill dan kualitas produk. Skillnya itu adalah SDM-nya, jadi kita-kita nih semua, sama kualitas produk kita juga harus meningkat supaya bisa dilirik gitu ya. Nah, yang tadi itu yang saya tekankan, saya garis bawain itu semuanya itu juga kalau diterangkan sama Ibu Norisa itu inovasi dan teknologi, apalagi di era digital ini ya, itu benar-benar jadi krusial, harus gitu ya. Tadi Pak Tamrin juga bilang begitu, Pak Aditya bilang begitu, tapi saya juga jadinya nyambung ke Pak Aditya nih soal era digital. Kan berkembangnya luar biasa gitu ya. Gimana sih peluang dan tantangan koperasi dalam meningkatkan daya saing UMKM dan pelaku usaha di era digital ini nih yang semakin gila-gilaan berkembangnya. Silakan Pak Aditya. Ya, terima kasih Mbak Margareta. Jadi tadi juga sempat disinggung sedikit ya oleh Pak Sesmen bahwa dari salah satu program prioritas di Kementerian Koperasi itu ada terkait dengan digitalisasi koperasi. Gitu kan. Jadi memang kedepannya Pak Menteri menginginkan koperasi di Indonesia ini semuanya digital. Dan memang kita juga sedang merancang, mimpi besar kita itu ada super apps, Pak ya, super apps untuk koperasi. Jadi kita inginkan kedepannya itu semua koperasi yang memang sudah menggunakan digitalisasi itu terhubung di kita, di dalam super apps itu, dengan harapan dalam super apps itu mungkin nanti ada marketplace, ada payment gateway dan lain-lain yang nanti semua digitalisasi koperasi ada di dalam super apps tersebut. Nah, ini artinya turunannya kita harapkan di masing-masing koperasi juga itu sudah mendigitalisasikan juga koperasinya. Sudah banyak juga ya di luar sana penyedia-penyedia tech provider ya untuk aplikasi bagi koperasi dari mulai pencatatan keuangan, dari sisi marketplace-nya dan lain-lain. Nah, mungkin sejalan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Norisa, artinya pada saat UMKM ini memang belum terpadahi dalam satu koperasi, memang harus secara tertib ya menyelenggarakan pencatatan keuangan dan lain-lain. Tapi pada saat para UMKM ini sudah terhubung ya ke dalam satu koperasi, koperasilah yang melakukan pencatatan secara tertib itu ya. Dan mungkin nantinya perlu lagi nih masing-masing UMKM yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada BCA, tapi dalam satu koperasinya yang mengajukan pembiayaan gitu. Jadi inilah sebagai bentuk jadi sangat pentingnya mempermudah ya Pak ya. Betul. Ini salah satu fungsi bergabung dalam koperasi itu seperti itu. Artinya tidak perlu lagi secara parsial mandiri atau perorangan para UMKM ini mengajukan pembiayaan kepada BCA, tapi pada saat para UMKM ini terhubung terwadahi dalam satu koperasi, cukup koperasinya yang mengakses pembiayaan kepada perbankan. Karena kan lihat mungkin ya para UMKM ini kan banyak yang belum able ya. Tapi pada saat mereka sudah terwadahi dalam satu koperasi, di situ kan lebih tertib ya. Karena sudah menjadi suatu entitas badan hukum, artinya lebih trusted ya. Pada saat lembaga pembiayaan ini ingin memberikan pembiayaan kepada suatu badan hukum, seperti itu. Keren banget. Ya, jadi ibu-ibu saya mau nanya dulu nih ya, ibu-ibu sekalian terkait dengan jawaban Pak Aditya tadi. Siapa di sini yang sudah tergabung dalam koperasi? Oke, baik. Ini dari itu yang sudah tergabung dari Depok kah? Dari Depok ya? Itu dari Depok, Bogor. Ibu dari mana Bu ya? Tangerang, Depok. Cuman satu orang nih Depok nih. Nah, berarti saya mau nanya ke Pak Tamrin kalau gitu, karena Depok ini gimana sih Pak? Kami UMKM bisa berkolaborasi dengan
dengan koperasi itu, kemudian kita berkolaborasi dengan korporasi, perbankan dan lainnya, tapi kita juga maunya tahan banting. Tapi kaitannya dengan koperasi, gimana kita cara daftarnya, gitu, gimana cara kita bisa punya koperasi, gitu ya, ibu-ibu kan mungkin nggak tahu nih Pak. Dan kemudian apakah dengan kita bergabung itu kita bisa berkolaborasi dengan korporasi, misalnya BCA gitu ya, perbankan gitu ya, atau yang lainnya gitu Pak. Silakan Pak. Ya, ini mungkin yang di sini memang banyak yang belum masuk jadi anggota koperasi. Padahal koperasi itu sangat bagus sekali untuk melakukan memfasilitasi keberadaan UMKM. Ini contoh saja, ini yang saya pakai ini adalah produk dari UMKM. Produk UMKM Kota Depok ini nggak kalah ini hebatnya kan seperti ini. Dan ini juga ada di salah satu koperasi batik Depok. Ya. Jadi saya belinya di batik Depok. Jadi Bapak Ibu sekalian, biasanya mendekati koperasi itu apabila perlu untuk akses pembiayaan. Padahal nggak demikian. Pada saat Bapak Ibu sudah mulai menjadi wirausaha baru atau kita katakanlah pelaku UMKM, itu harus sudah menjadi anggota koperasi. Jadi koperasi akan memberikan fasilitasi, biasanya ada persyaratannya. Kalau sudah misalnya 3 bulan baru mendapatkan akses pembiayaan, atau kalau memang sudah bagus dikurasi produknya baru bisa masuk produknya di koperasi. Kemudian juga terkait dengan kemitraan lainnya juga koperasi nantiasa memfasilitasi. Beberapa koperasi tadi Pak Sesmen sudah menyampaikan itu BMI luar biasa kemitraannya dengan perbankan, dengan perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya, itu sangat luas sekali. Dan jejaring inilah yang kita lakukan di Kota Depok sehingga UMKM-nya nggak kesulitan untuk pemasaran, UMKM-nya nggak kesulitan untuk pembiayaan. Kemudian juga terkait dengan koperasinya, ya kita harapkan juga koperasi yang benar-benar modern. Iya, nah ya, tadi ini. digital kan Pak, katanya betul, di Depok sudah ada yang digital Pak, sudah. Koperasi. Cara daftarnya gimana Pak? Jadi cara daftarnya mudah, Bapak Ibu sekalian tinggal ke koperasi yang bersangkutan. Untuk menjadi anggota koperasi ini cukup dengan menyertakan fotokopi KTP-nya saja. Jadi nggak ada persyaratan lain-lainnya. Kecuali nanti kalau memang kita sudah menjadi anggota koperasi, ingin produk kita dilakukan pemasaran melalui koperasi, ya produk kita dikurasi oleh koperasi tersebut. Tadi tentunya terkait dengan pemanfaatan teknologinya, kemudian terkait dengan pemasarannya, terkait dengan laporan keuangannya tentunya juga. Ini menjadi koperasi nggak sembarangan seperti itu. Jadi beberapa koperasi ya sementara ini kalau saya lihat sih sangat mudah sekali. Tadi daftarnya sekali lagi Pak, ini soalnya saya maunya nih semuanya pada ikut koperasi supaya dapat pinjaman kan gitu ya ibu-ibu ya. Nah daftarnya itu tadi secara online bisa dengan KTP. Itu kemana tuh Pak? Kalau di beberapa koperasi yang ada yang sudah menggunakan aplikasi untuk pendaftaran, ada juga yang masih manual. Ini cukup dengan Bapak Ibu sekalian datang saja ke salah satu koperasi konsumen yang ada di Kota Depok. Berdasarkan domisili Bapak Ibu sekalian, itu hampir sebarannya di 11 kecamatan di Kota Depok ini rata-rata sudah ada koperasi. Nah ini juga dengan adanya kemarin beberapa komunitas ingin membentuk koperasi, sebenarnya saya juga nggak terlalu menyarankan juga membentuk koperasi karena kan perlu pembiayaan lagi, perlu untuk akte pendirian lagi. Lebih baik bergabung dengan koperasi yang ada. Hanya memang koperasi yang ada ini tadi pengelolaannya belum berdasarkan digitalisasi, sehingga ada rasa keraguan dari anggota UMKM itu sendiri. Iya, takut nanti seperti apa. Nah ini yang PR kami. Sesuai dengan arahan tadi dari Pak Sesmen, inginnya koperasi kita semuanya berbasis digitalisasi. Nah, sudah harus digital. Jadi harus pintar digital, bahkan untuk berkooperasi kita jualan itu harus pakai digital sekarang. Jadinya lebih aman ya, relatif lebih aman gitu ya. Masih ke Pak Tamrin ya Pak Tamrin. Depok ini menarik karena kegiatan gerakan pintar digital Univisip UI dan BCA dilaksanakan tuh 2 kali di Depok Pak. Ya kan? Sebenarnya dari sisi sistem atau regulasi dari pemerintah kota seiring digitalisasi ini seperti apa sehingga sistem atau regulasi ini dapat membantu pelaku usaha naik kelas. Nah ini soal kita mau naik kelas ya, khususnya UMKM atau brand lokal. Itu gimana Pak? Supaya kita naik kelas semua.
Ya, ini kita selalu men-tagline-kan UMKM naik kelas. Naik kelasnya naik kelas berapa nih? Nah itu dia. Jadi Lompat kelas apa enggak nih Pak? kalau kami ingin ya naik kelas ini tentunya harus memenuhi persyaratan. Ya, Yang ada pertama ujiannya ya, terkait Pak? dengan mindset dari UMKM itu sendiri. Biasanya kan mindsetnya masih berjiwa sebagai pedagang, bukan sebagai entrepreneur. Ke depan harus berjiwa sebagai entrepreneur, jadi bisa mengembangkan usahanya. Jadi tidak hanya satu jenis usaha, bahkan bisa mengembangkan usahanya. Yang kedua tentunya kita ingin mereka juga difasilitasi terkait dengan regulasi yang harus dimiliki. Dan alhamdulillah Kota Depok ini terkait dengan regulasi ini sangat mudah sekali, bahkan untuk memperoleh NIB-nya kami fasilitasi gratis. Kemudian juga kami lakukan pendekatan melalui seluruh UMKM wajib memiliki NIB. Kemudian juga terkait dengan sertifikat halal. Sertifikat halal tahun lalu kami bersinergi bekerjasama dengan BCA. Terima kasih BCA sudah membantu kami. Kemudian juga beberapa lembaga juga membantu kami. Kemudian karena keterbatasan APBD saya menjalin kemitraan dengan siapapun juga nih Mbak. Jadi kami upayakan UMKM ini terfasilitasi terkait dengan sertifikat halalnya. Dan alhamdulillah tahun ini dari APBD Kota Depok pun ada penambahan yang awalnya 200 jadi 1000 untuk sertifikat halal. Wah keren, tepuk tangan. Ini Depok nih percontohan nih kayaknya ke depannya. Oke, terima kasih Pak Tamrin. Selanjutnya kepada Pak Aditya nih ya. Selama ini UMKM sudah berkelompok membentuk perkumpulan. Perkelurahan, kecamatan gitu ya seterusnya dan seterusnya. Tapi bentuknya masih perkumpulan aja nih. Belum ada legalitasnya. Dari sisi Kementerian Koperasi, apa perkumpulannya bisa didorong menjadi koperasi dan bagaimana sih caranya? Gitu, terutama ke arah legalitasnya itu bagaimana? Silakan Pak Adit. Ya, terima kasih Mbak. Sangat bisa ya kalau kita berbicara untuk mendorong itu dan memang sudah lebih mudah ya karena sebelumnya sudah memang berkelompok gitu ya. Artinya itu lebih mudah untuk kita mendorong penguatan dari sisi kelembagaannya. Tinggal bagaimana nantinya kita bisa memberikan edukasi seberapa pentingnya ataupun tujuannya apa untuk para UMKM ini bergabung di dalam koperasi seperti itu ya. Karena memang kalau kita berbicara tahapan pendirian koperasi memang harus diawali dengan adanya penyuluhan terlebih dahulu. Nah di tahapan penyuluhan itulah kita akan memberikan edukasi kepada para UMKM khususnya nanti menjadi anggota koperasi seberapa penting dan apa manfaat dari bergabung di koperasi tersebut gitu. Salah satunya mungkin tadi ya lebih mudah untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan di perbankan. Lalu kalau misalnya saya juga jadi ada ide mungkin ya Mbak. Jadi ini kan UMKM sudah mungkin ada beberapa yang menjadi mitra mungkin ya di BCA ya. Apalagi tadi udah ada UMKM Fest, lalu ada BCA Bangga Lokal. Mungkin untuk bisa nantinya menjadi partisipan di UMKM Fest itu terlebih dahulu ada koperasinya. Iya, jadi para harus UMKM masuk dalam ini koperasi gitu ya UMKM untuk ini menjadi calon partisipan UMKM Fest ini bisa bentuk koperasi gitu. Jadi kurasi awalnya itu bisa di koperasi. Bisa kerja sama ke arah sana ya Pak? Iya, bisa kurasinya di awalnya di koperasi ini ya. Baru nanti siapa yang bisa layak dimasukkan ke dalam UMKM Fest itu berdasarkan rekomendasi dari si koperasi ini gitu kan. Artinya tidak semua anggota koperasi juga langsung otomatis menjadi partisip di UMKM Fest ya. Tapi kan berdasarkan hasil kurasi atau bergantian yang tahun sebelumnya sudah, tahun ini belum. Nah itu mungkin nanti bisa diseleksi di koperasi ini. Nah ini menjadi keren ini Pak Aditya, ini langsung kepikiran nih. Menjadi concern kita ya karena potensi sudah ada di gitu. Mungkin seperti itu. Oke, sip. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi nanti ini janji dari Pak Aditya adalah akan ada edukasi khusus terutama untuk Depok nih ya. Karena kan tadi Depok segitu banyaknya cuman 1 orang dari Depok tuh yang menjadi anggota, dua Pak. Saya koreksi Pak, 2. Menjadi anggota dari koperasi. Jadi nanti akan ada edukasi bagi UMKM untuk menjadi anggota. Selain itu tadi arahnya ke mungkin nanti akan kerjasama dengan BCA gitu ya. Untuk UMKM Fest gitu ya, bahwa teman-teman kalau mau masuk BCA UMKM Fest mungkin nanti harus menjadi anggota koperasi dulu supaya dikurasi gitu, kira-kira begitu ya. Nah pertanyaan terakhir nih dari saya adalah ke Mbak Norisa, Ibu Norisa ya, bagaimana sih kami ini UMKM yang saya nggak mau sebut pinggiran tapi UMKM yang baru memulai gitu ya ibu-ibu ya, kebanyakan kita kan baru mulai ya Bu ya, 1 tahun gitu ya, 2 tahun bisa mengikuti program BCA
tadi misalnya yang UMKM Festival, kemudian bisa yang online maupun offline atau Bangga Lokal gitu ya, atau pembinaan sertifikasi halal, kemudian apa UMKM bisa ekspor gitu ya, dibantu ya sama BCA. Kita tuh ikutannya caranya gimana gitu loh Bu Norisa. Coba punten dijelaskan. Iya, terima kasih Mbak Margareta. Pertama-tama saya mau menyambut baik dulu idenya Pak Aditya. Ini luar biasa sekali. Langsung dapat kerjasama ya? Iya, ini juga nanti ada timnya UMKM Fest ada di sini juga Mbak Rebecca. Karena begini Pak dan ibu-ibu sekalian ya, kami tuh terkadang punya tantangan untuk melakukan kurasi. Ketika kita mau merangkul UMKM mana yang bisa menjadi partisipan ya Pak. Untuk UMKM Fest kita, kalau yang kita kan hybrid, ada yang offline, ada yang fisik dan ada yang online. Kalau offline kami biasanya memang kita sudah ada beberapa yang kami jaga harus terus tumbuh karena kami terus mau melihat beberapa brand ini meningkat. Bahkan kalau bisa ekspor tadi yang Mbak Margareta sampaikan gitu ya. Nah tapi kita juga memberikan ruang buat partner-partner UMKM baru lewat versi online yang jumlahnya rasanya masih bisa punya ruang fleksibilitas ya. Kalau offline kan sulit ya Pak. Nah terkadang tuh kami punya tantangan untuk mengkurasi mana nih yang memang punya komitmen untuk betul-betul menjaga kapasitas produk Pak. Karena jangan sampai nanti kita mengecewakan nasabah. Jadi ini UMKM Fest ini sebetulnya satu platform tuh wadah gitu ya yang kita buat kerjasama dengan marketplace tadi Blibli. Bahkan tahun lalu dengan GrabFood. Jadi di situ kita memberikan ruang buat partner kami untuk punya presence, punya apa tuh namanya kehadiran. Bisa hadir di GrabFood dan bisa hadir di blibli.com. Nah rasanya dengan kerjasama seperti yang Pak Aditya sampaikan itu akan memudahkan kami sebagai brand di aspek kurasinya Pak. Karena terus terang tim kita juga terbatas, panitia terbatas, kadang-kadang mereka begadang-begadang nih. Yang masuk itu jumlahnya banyak sekali. Tapi mau tidak mau kami harus kurasi mana yang memang tadi ya produk displaynya dirasa bisa mewakili. Karena gini, kita mau nasabah-nasabah kami se-Indonesia itu melihat UMKM BCA itu bagus-bagus semua. UMKM Indonesia itu produknya unggulan. Nah jadi kami juga merasa punya kepentingan untuk meningkatkan apa ya image yang UMKM yang sudah sangat bagus menjadi semakin bagus sehingga mengalahkan merek-merek di luar sana. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kurasi sangat diperlukan. Jadi mungkin banyak juga yang kecewa yang kok kita nggak kepilih. Karena kita nih punya kepentingan menjaga citra, kepercayaan seluruh warga Indonesia, bahkan kalau perlu warga-warga Indonesia yang ada di luar bahkan gitu ya. Atau warga luar sekalian. Atau warga luar untuk betul-betul yakin dan percaya bahwa produk Indonesia itu kualitasnya nggak kalah. Nah terbaik. Itu esensi kurasi. Kenapa harus ada kurasi? Nah rasanya dengan kerjasama ini BCA tentunya akan terbantukan Pak dari sisi tadi ya kapasitas produknya, kemudian produk displaynya dan produknya harus 100% Indonesia. Kadang-kadang juga ada yang mengklaim produk lokal tapi rupanya ada bahan-bahannya atau salah satu elemennya ternyata impor. Nah ini juga yang kami sangat jaga karena jangan sampai reputasi kita untuk mendorong produk lokal ternyata masih ada komponen yang tidak 100% lokal. Nah ini tentunya kami kalau bermitra dengan Kementerian Koperasi rasanya akan terbantukan. Nanti mungkin ya BK kita bisa berdiskusi dengan panitia di internal dari mungkin 1.000 sekian kita bisa alokasikan sekian persen untuk UMKM mitra dari Kementerian Koperasi ini. Dari koperasi lah. Jadi rasanya sudah waktunya bergabung di koperasi ya untuk kemudahan dan untuk kita bisa terus semakin maju. Jadi gitu ya, ibu-ibu kalau mau tadi kan ini kita ikutan gitu ya dengan BCA yang harus 100% dari Indonesia tadi sudah disebutkan ya. BCA itu maunya UMKM yang ikut adalah yang 100% produksinya orangnya itu dari Indonesia. Kemudian juga harus berkomitmen begitu ya Ibu Norisa, harus berkomitmen. Kemudian juga tadi yang sudah disebutkan di awal ya,
harus memiliki laporan keuangan, neraca yang baik. Yang penting ada dikurasi. Dan satu lagi yang tambahan hari ini adalah harus bergabung dalam koperasi. Jadi cepat-cepat mulai sekarang sebelum bulan Juni, mulai sekarang cepat-cepat bergabung dalam koperasi setempat gitu ya. Untuk nanti bisa dikurasi oleh koperasi untuk masuk ke program-program BCA yang keren-keren banget. Bahkan bisa ekspor, kan keren ya produk kita ya. Kita jualan seblak ke Australia. Setuju? Oke, karena dari tadi kita semua yang ngomong, sekarang kita mau ada pertanyaan dari ibu-ibu. Udah ada 2. Saya cuman butuh pertanyaannya cuma dari 3 orang. Dan 3 orang itu nanyanya bisa ke 3 narasumber kita. Nomor 1 tadi yang langsung nanya mengacungkan tangan. Silakan Ibu ke mic yang sebelah sana, punten, supaya kelihatan. Maaf saya berdiri sebentar ya. Diminum boleh? Ya, maaf Bu, sebutkan dulu nama dan dari mana serta UMKM-nya apa ya. Usahanya apa, kemudian baru bertanya pertanyaannya apa. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia dari Depok, dari komunitas Salsi and Friends. Apa? Salsi and Friends. Salsi and Friends. Yang tadi Oh, MC-nya Salsi. Itu Bundian Sukma. Oh, oke. Iya. Silakan Bu. Langsung bertanya ya? Iya, silakan Bu. Boleh saya bertanya ke Ibu Norisa Syaifudina. Oke, ini kan tagline-nya bangga lokal. Ya. Ya, saya boleh ya pertanyaannya kritis? Boleh dong. Saya langsung deg-degan nih. Tepuk tangan dulu nih. Untuk Bu Norisa Saya yang lagi deg-degan. ujian loh Mbak, aku nih rasanya sekarang. Boleh tapi kan Ibu, boleh nggak? Boleh, silakan. Oke, ini kan tagline-nya bangga lokal ya. Ya. Oke, setahu saya kalau bangga lokal itu tadi Ibu nyebutinnya dari Blibli. Saya juga udah searching ya. Blibli itu emang asli dari lokal juga sampai saat ini dia salah satu e-commerce dari Indonesia lokal. Ya betul. Tapi yang satunya lagi nih saya kritis ya. Dari boleh saya sebutin ya? Ya. Dari Grab. Grab itu kalau nggak salah ya berarti benar ya Bu ya. Berarti itu dia dari Singapura. Okay. Nah, dia berkebangsaan Malaysia tapi berdirinya di Singapura. Okay. Kenapa milihnya Grab? Kenapa nggak ada yang dari lokal aja Ibu? Kayak saya sebutin lagi Bu ya, kayak dari Gojek gitu loh. Terus yang kedua itu pertanyaan yang pertama dari saya. Tapi yang pertanyaan yang kedua itu gimana sih mudah nggak sih cara mengajukan pinjaman modal untuk kami nih para UMKM atau UKM di Kota Depok tepatnya untuk ngajuin gimana sih untuk menunjang lagi gitu untuk pemasaran untuk kita gitu. Pinjaman ya? Iya. Susah nggak sih Bu? Itu yang kedua ya? Iya, udah kan ya 2 pertanyaan doang dua ya? aja. Yang kedua tuh sebenarnya tadi sudah terjawab loh Mbak. Koperasi. Harus ikut koperasi dulu, kemudian nanti dikurasi ya. Mumpung kan bulan Juni nih acaranya. Saya jawab aja biar cepet ya. Jadi Ibu jawabnya nomor 1 aja. Ya agak kritis tadi itu. Ya kan? Jadi yang kedua itu dan harus ada tadi ada syarat-syaratnya kan untuk dikurasi ya. Neraca keuangannya harus sehat, kemudian bikin neraca bisnis yang matang, strategi pemasaran sebagai jantungnya itu harus bagus ya dan tertulis. Biasanya bukan di angan-angan doang. Berinovasi, memanfaatkan teknologi digital, harus pintar digital, kemudian meningkatkan skill dan kualitas produknya. Kemudian baru masuk ke dalam koperasi, nanti masuk, belum ya Bu? Belum masuk? Belum. Nah, masuk nanti bisa ngobrol sama Pak Tamrin, langsung masuk ke koperasi secara digital, kemudian bisa nanti ada kesempatannya jadi lebih besar untuk masuk ke program-program BCA. Baik. Nah, saya sudah memberikan waktu kepada Bu Norisa untuk memikirkan jawaban nomor 1. Silakan Bu Norisa. Terima kasih. Makasih Mbak, pertanyaannya bagus sekali. Untuk itu saya memberikan hadiah kartu flash yang berisi saldo 100.000. Tepuk tangan dulu dapat kartu flash. Nah, ini nanti buat jalan-jalan naik MRT. Nah ini ada, saya sebenarnya punya 5 kartu flash, tapi nggak apa-apa. Ini kan nanti 3 pertanyaan nanti kita coba berikan. Nanti kartu. satunya buat saya berarti. Iya boleh. Oke, silakan pertanyaan Makasih nomor 1. Mbak. Ini pertanyaan yang pertama bagus sekali ya. Jadi tadi ya, nama programnya Beca Bangga Lokal. Partnernya kok nggak semua lokal gitu. Memang idealnya kita mau
semua lokal. Tapi begini, Mbak tadi atas pertanyaan yang bagus ya. Kita melihat begitu banyak partner-partner UMKM kita itu yang bergerak di bidang F&B. Nah, memang tadi platformnya kan ada 2 nih yang terdepan. Salah satunya yang kami berpartner dan satunya lagi yang tadi disebutkan yang memang lokal banget gitu ya. Nah, pada saat kami mengakses itu memang balik lagi yang namanya partnership itu kan harus ada semangat untuk maju bersama, semangat untuk adjustment ya, kita menyesuaikan diri. Nah, keterbatasan waktu itu yang pada akhirnya membuat kami memilih partner yang satunya. Karena untuk brand yang satunya itu melakukan adjustment di kebutuhan kami itu butuh waktu yang lebih panjang. Untuk maju ke depan. Untuk maju ke depan. Karena kembali saat itu kan masing-masing perusahaan itu punya prioritas yang berbeda-beda. Dan partner yang tadi disebutkan itu memang punya prioritas yang berbeda. Sehingga pada saat kita bekerja sama saat itu memang prioritas UMKM Fest tidak bisa menjadi top priority-nya mereka. Nah, pada akhirnya kita harus memilih apakah kita mau akhirnya mengabaikan partner-partner kami yang F&B yang jumlahnya sangat banyak, yang punya kontribusi terhadap sales volume kita di atas 10 miliar transaksi yang terbentuk ya. Wow. Apakah kita harus mengorbankan UMKM F&B yang jumlahnya begitu besar, yang punya kontribusi yang banyak dan punya peluang untuk terus maju hanya karena kita tidak menjadi prioritas, karena prioritas yang berbeda ya. Balik lagi ya, betul, karena kami membutuhkan support dari partner sehingga pilihannya saat itu ya nggak apa-apa, kita berjalan dengan partner yang memang saat itu bisa melihat UMKM Fest sebagai top priority-nya mereka. Nah, kesamaan visi, kesamaan cara pandang ini yang menjadi sangat penting. Bukan berarti ke depan kami tidak bekerja sama dengan partner yang tadi disebutkan. Karena kembali, kita tidak bisa mengontrol apa yang menjadi strategi perusahaan dan juga prioritas masing-masing perusahaan. Tapi buat kami di BCA yang paling penting adalah bagaimana kita mendukung teman-teman UMKM F&B untuk bisa hadir bersama kami dan terus bisa men-serve masyarakat Indonesia melalui platform UMKM Fest. Itu sih mungkin mudah-mudahan menjawab. Menjawab ya Ibu ya. Terima kasih. Ini ada yang mau bertanya dengan kepada Pak Aditya. Sorry Mbak Margareta, ini disclaimer ya. Disclaimer bahwa balik lagi kami menghargai, bukan berarti kami menyampaikan support yang kurang maksimal dari semuanya adalah nasabah kami. Semuanya adalah dua-duanya adalah mitra kami, mitra strategis kami. Tapi kembali kami menghargai ketika dalam program. Betul. Itu belum tentu visinya sama sebenarnya gitu. Jadi visi sih sama, sih sama, tapi prioritas yang secara target waktunya mungkin harus di-adjust gitu ya. Jadi mudah-mudahan berikutnya kita bisa berkolaborasi dengan lebih banyak lagi, bahkan ya semua platform. Siapa tahu gitu nanti di sini juga akan ada yang membuat platform baru yang 100% lokal. Jadi jangan diambil ininya ya. Maksudnya mohon diterima secara positif. Bahwa mereka semua adalah partner terbaik kami. Begitu ya Mbak. Intinya adalah mau memajukan UMKM-nya di bangga lokal. Begitu ya. Ibu ya, terjawab Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Noresa. Yang akan bertanya dengan Pak Aditya ada? Ini gara-gara ini kayaknya gara-gara. Iya, kita ada flash loh. Isinya Bapak, berapa Mbak? Karena maaf ya ibu-ibu ya, karena ini banyak yang Bapak saya dulukan juga. Harus ada Bapaknya nih yang nanya nih. Kartu flashnya gambar apa Mbak Clara? Oh iya, aku dilihat. Juga penasaran ini desainnya apakah limited edition? Tuh kan. Gambar apa? Gambarnya aja Monas. Iya. Yang Monas tadi kan ini tuh. Oh iya, keren. Ini limited edition. Ini limited menunjukkan betapa bangganya kita sama Indonesia. Good. Bapak punten, sebelum menerima kartu tersebut ya Pak ya. Sebutkan dulu nama, kemudian nama usahanya apa dan bergerak di bidang apa UMKM-nya, dari mana, kemudian baru pertanyaannya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Asmara. Tepuk tangan dulu ya buat saya. Saya dari Jakarta Timur.
Oke. Dulu saya mantan ketua Koperasi Wirausaha Kecamatan Pulau Gadung. Oke, nih Pak Adit nih. Mantan Pak, kenapa mantan Pak? Karena sudah saya hibahkan. Oh. Saya Mantan berusaha, terindah ya, Pak? saya UMKM sudah dari 2018 ya ketika baru mulainya OKOC. Terus selanjutnya sekarang jadi Jackpreneur ya. Usaha saya itu yang manis-manis. Mungkin ibu-ibu juga nggak mau. Itu namanya madu, mungkin kalau saya tawarin ibu-ibu mau di madu nggak mau. Nggak mau ya, oke. Pertanyaannya. Merek saya Wimba, Wimba Store. Apa Pak? Wimba. Wimba. Oh Wimba, oke. Pertanyaannya sebetulnya kepada Ibu BCA lagi sebetulnya. Oh gitu. Jadi ketika saya lihat ada Bajar Festival BCA, terus saya tanya kepada KCU Rawamangun, mereka tidak pernah tahu itu. Itu katanya cuma di pusat. Oke. Terus juga untuk ikut anggota koperasi ya Pak ya. Selanjutnya di Jakarta itu setiap kecamatan punya koperasi. Ya. Cuma isinya adalah tidak homogen. Itu yang menyulitkan. Tidak apa-apa punten? Tidak homogen. Oke. Kalau koperasi tempe, koperasi batik homogen. Ya. Sehingga nanti koperasinya bisa bergerak karena apa? Homogen, kebutuhan anggotanya sama. Oke. Tapi ketika koperasi wirausaha kecamatan itu enggak homogen. Ada fashion, gitu ya? ada kuliner, yang satu butuh terigu, yang satu butuh kain. Oke. Koperasinya bingung. Oke. Ya. Itu yang menjadi kendala Pak. Oke. Juga, jadi bagaimana cara mengatasi hal itu gitu ya Pak ya? Terus juga tidak ada pelatihan. Katakanlah pelatihannya mungkin ada ya, cuma tidak mungkin semua anggota atau pengurus koperasi itu ikut pelatihan di pasar minggu situ ya. Untuk koperasi, untuk tata kelola keuangan itu juga tidak bagus gitu ya. Hampir semua koperasi kecamatan itu sulit berkembang. Baik. Itu juga tidak fasilitas gedung juga tidak punya gitu kan. Iya. Cuma kan pakai digital tadi Pak, nggak usah pakai gedung. Ya kan perlu alamat ya. Oke. Digital pun perlu Jadi alamat. pertanyaannya itu ya Pak ya. Banyak kesulitan yang dihadapi oleh pengurus koperasi maupun anggotanya. Ya. Ketika mau berkembang. Ya. Oke. Cuma bagaimana Depok, cara gitu ya? mengatasinya gitu ya Pak ya? Iya, karena perlu pelatihan dan perlu itu tadi perlu dibukakan lagi matanya bahwa koperasi itu nggak cuma sekedar mencari uang anggotanya. Jadi gitu. Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan dalam koperasi gitu ya Pak? Iya betul. Oke, terima kasih Pak. Dijawab dulu ya Pak. Nanti nggak kelar-kelar nggak dijawab-jawab nih Pak. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ininya dikasih Kak Bu. Oh iya dikasih satu. Sini Pak, mendekat Pak. Asmara yang terindah. Mantan terindah itu. Oke, terima kasih. Pertama itu akan tadi pertanyaannya ditanyakan kepada Pak Aditya dulu deh. Itu gimana sih Pak supaya koperasi itu lebih menarik? Apakah kan lebih gampang tuh homogen? Nah ini kan kebanyakan enggak. Itu gimana sih Pak? Ya, terima kasih Pak Yuda Asmara ya Pak. Ya, jadi kalau kita bicara sudah ada koperasi ya memang itu menjadi salah satu program ya kalau tidak salah di Pemprov DKI untuk adanya wadah-wadah entrepreneur ya di setiap kecamatan di DKI. Tapi memang tidak hanya berhenti pada saat kita penguatan ataupun pembentukan koperasinya saja ya. Seharusnya pasca terbentuknya koperasi juga menjadi tugas kita di pemerintah untuk memberikan pelatihan baik itu pelatihan keuangan, pemasaran dan lain-lain. Nah mungkin ini yang kita harus dalami Pak ya satu persatu masalah di dalam koperasi karena pasti di setiap koperasi mempunyai permasalahan yang berbeda-beda ya. Nah terutama yang tadi Bapak sampaikan di Pulau Gadung gitu kan. Apa permasalahannya misalnya tidak homogen gitu kan. Sebenarnya untuk melakukan konsolidasi itu memang sebenarnya tidak harus homogen juga gitu Pak. Tapi bagaimana koperasi ini bisa memetakan produk-produk dari anggota koperasi tersebut. Tinggal nanti misalnya ada festival ini memang arahnya seperti apa nih F&B ya, artinya kalau memang ada anggota yang produknya sepatu dan lain-lain ya tidak bisa ikut karena festival itu hanya dikhususkan untuk F&B seperti itu ataupun sebaliknya. Sehingga di dalam koperasi itu yang seharusnya memang melakukan pemetaan ya. Jadi sebenarnya tidak ada suatu keharusan Pak dalam koperasi itu produk UMKM-nya atau produk anggotanya itu harus homogen. Tapi bagaimana koperasi itu sebenarnya bisa menjadi
membuka market ya bagi pemasaran produk-produk anggotanya atau baik itu F&B ataupun yang non F&B gitu kan. Jadi sebenarnya itu menjadi tantangan bagi koperasinya juga Pak ya, bagaimana bisa memasarkan ataupun memenuhi bahan baku dari produk-produk anggotanya, dan juga mungkin dari pemerintah setempat juga bisa mendorong nih apa yang menjadi permasalahan, misalnya pembiayaan, artinya dari pemerintah nanti bisa mendorong akses pembiayaannya. Dan setahu saya juga di DKI itu semua kegiatan-kegiatan rapatnya itu sudah harus menggunakan produk-produk UMKM juga, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Tamrin yang di Depok. Di DKI juga setahu saya untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan dari mulai rapat-rapat itu harus menggunakan aplikasi Jackpreneur itu, sehingga untuk konsumsi dan lain-lain itu pasti menggunakan produk-produk UMKM. Nah ini juga menjadi concern ya, terutama di koperasi yang memang anggotanya UMKM, untuk bisa meningkatkan kualitas dari produk-produk anggotanya. Nah tadi yang disampaikan oleh Bapak sulit berkembang, nah itu tinggal kita petakan kembali Pak, permasalahannya di mana, apakah memang terkait pelatihan keuangan, apakah terkait pelatihan pemasaran. Nah itu nanti bisa kita diskusikan Pak, untuk kita coba mencarikan solusinya. Mungkin begitu, terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Adit tuh. Jadi kuncinya adalah pemetaan ya Pak, gitu ya Pak. Pemetaan, dan kalau saya tadi merangkum adalah kreatif juga gitu. Program-programnya dalam koperasi itu harus kreatif. Anggota-anggotanya juga harus kreatif memberikan usulan gitu ya. Bagus banget tuh tadi masukan dari Pak Adit. Tadi pertanyaan yang satunya lagi Pak akan dijawab sama Bu Norisa ya. Dijawab cepat oleh Bu Norisa. Makasih Pak. Ya memang begini Pak. Idealnya kan semua teman-teman kita di cabang bisa menjawab gitu. Tapi program BCA terus terang tuh banyak sekali. Banyak sekali informasi yang teman-teman kami di cabang tuh harus serap gitu. Jadi mungkin kalaupun ada yang luput satu dua ya sebagai manusia saya juga minta maaf gitu ya atas nama BCA juga. Tapi mungkin gini Pak, supaya kalau Bapak tuh mencari informasi yang akurat dan terkini dan lengkap, itu bisa masuk ke website kami. Memang kan kadang-kadang bicara langsung tuh lebih enak ya, tapi ya itu tadi Pak, mohon dimaklumi kalau program kita banyak sekali. Jadi kalau satu dua skip rasanya ya bisa dipahami ya, tapi Bapak kalau mau cek yang paling lengkap itu ada di website kami Pak. Atau telepon ke Halo BCA. Nah Halo BCA itu semua bisa dijawab Pak. Halo BCA itu bisa lewat aplikasi Halo BCA Mbak Margareta. Ya, Halo BCA. Begitu ya Pak. Oke, makasih gitu Pak. ya Pak. Oke, terjawab ya Bapak ya. Jadi karena kita pas banget nih acaranya Pintar Digital, cari di digital Pak. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu ya. Pertanyaan terakhir, saya maunya nanyanya sama Pak Tamrin, boleh nggak? Ada nggak yang nanya? Ya? Tetap dapat kok flashnya, tenang aja. BCA baik banget. Tapi nanyanya harus ke Pak Tamrin. Ada nih yang nanya ke Pak Tamrin? Ada ya. Saya maunya ini deh, ibunya tadi udah ngacungin tangan. Silakan Bu, ke sana Bu. Punten ya. Silakan bertanya. Jangan lupa nama yang jelas ya Bu. Mic-nya diturunin aja Bu. Bisa Ibu? Mic-nya ditarik aja, tarik. Nah gitu, sip. Wih udah biasa ini mah. Silakan Bu, nama usahanya apa, nama usaha kalau boleh, sama sama satu lagi pertanyaan, sudah ikut koperasi apa belum? Sudah Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yanti, UMKM dari Mampang Perapatan. Saya alhamdulillah saya mewakili ibu-ibu UMKM semua. Sekarang ibu UMKM itu sudah melek digital dan sudah naik kelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ada segelintir orang juga Pak yang menipu kita Pak. Dia menyebar link-link, kita nggak tahu Pak. Kita link. Oke. Terus banyak korbannya UMKM Pak. Kita mencet link, ternyata dia ini Pak, kita dihack. Penipuan, itu gimana cara solusinya gimana itu Pak? Oh gitu ya, ini ke Pak Tamrin ya. Cuman saya jawab sedikit dulu ya. Untuk itu, karena sebelumnya kita pernah ngomongin itu juga nih Pak Tamrin, punten. Di BCA ada juga program itu ya Bu Norisa ya. Dono, kalau nggak tahu, dono, kasino. Jangan diklik, jangan diapa-apain, gitu ya. Baru tahu yang dono-dono itu. Ya, dono-dono itu ya. Itu pas banget lagi sama FISIP UI itu. Kenapa Bu? Udah banyak korban. Udah banyak korban. Nah ya itu. Pokoknya ini hari ini sekali lagi saya punten Bu Norisa, saya yang ngomong karena saya juga gemes soal itu Bu. Teman-teman kita semuanya banyak yang kena gitu ya. Pokoknya kalau dono,
kasino. Ya, kasino tuh maksudnya jangan diapa-apain, jangan diklik. Kalau bahasa Inggrisnya tuh jangan diwaro. Tahu ya? Pada jago-jago bahasa Inggris. Jangan diwaro pokoknya Bu. Ya, dono kasino. Nah, kalau dono asal usulnya, kalau kita nggak tahu asal usulnya itu siapa, kasino. Jangan diapa-apain, jangan melakukan apapun. Hapus aja kalau perlu, ya. Di Android, di iPhone kalau nggak salah itu juga sudah ada sebenarnya settingannya untuk yang tidak kita kenal itu tidak usah tadi bahasa Inggrisnya diwaro ya, nggak usah dihiraukan gitu. Iya, maklum ibu-ibu tertarik ya, dia ini dana bantuan pelajar segini. Iya, bantuan ya. Hari gini nggak ada yang gratis Bu, tapi silakan Pak Tamrin menjawab juga karena Pak Tamrin nih dari UMKM DUKM juga Depok, silakan Pak. Ya Bu Yanti, itu ya banyak yang dikeluhkan juga Bu sama teman-teman di UMKM. Kalau saya sih simpel Bu, jadi segala apapun juga kalau informasi itu ataupun hal-hal yang tadi Ibu sampaikan itu kita punya web resmi, kemudian juga punya IG resmi. Yang itu saja yang Ibu lihat, yang lainnya nggak usah dilihat Bu. Ya, pusing-pusing amat kita gitu. baru melek digital. Ya. Baru melek digital. Jangan mentang-mentang wah ini benar langsung. Kalau saya yang seperti itu langsung saya blokir. Ya, jadi lebih amannya kita blokir aja. Ya, Pak. Pasti kalau udah diblokir dia nggak akan menawarkan lagi. Banyak sekali hal seperti itu. Dan ini juga saya sampaikan ke teman-teman semua. Jadi semua link pendaftaran, pelatihan, link untuk akses pembiayaan itu resmi adanya hanya di IG DKUM saja. Jadi tidak kami share melalui WA, tidak melalui aplikasi lain, cukup dengan IG yang ada di DKUM Kota Depok. Jadi ini untuk mengurangi tadi hal-hal sedemikian. Saya mohon juga bantu ke teman-teman yang lainnya. Karena banyak juga katanya pendaftaran ini begini-begini, tapi itu ternyata linknya palsu karena mungkin ada yang menyebarkan link yang lainnya juga. Ini juga saya mohon kalau Bapak Ibu sekalian terkait dengan hal informasi, kami ada yang namanya di dinas kami TPID. TPID. Iya, ya itu tim pelaksana penerima informasi publik. Jadi informasi apapun juga melalui tim tadi. Dan kami hanya memiliki satu web dan satu IG saja yang resmi yaitu DKUM Kota Depok. Oke, berarti tapi itu biasanya di setiap kota ada ya Pak ya? Ada. Kalau di Depok ada, berarti di Jakarta juga ada, di Tangerang juga ada gitu ya. Jadi cuma satu. Semua informasi di situ aja nyarinya Ibu ya, jangan kemana-mana. Ke temennya juga jangan, kadang-kadang salah. Jadi ke situ aja baca ya. Kita harus pintar digital ya. Aduh pertanyaannya bagus banget ya Pak Tamrin ya. Oke, terima kasih. Ini tetap dapat kartu Ibu buat naik MRT nanti. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaannya sayang sekali cuma 3 ya. Ibu-ibu sekalian, tepuk tangan dulu untuk semua. Itu keren banget, tiga-tiganya pertanyaannya menurut saya kritis gitu ya, agak deg-degan juga sih untuk semuanya menurut saya. Oke, sekali lagi terima kasih ibu-ibu semua udah mau mendengarkan diskusi kita, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ingat sekali lagi bahwa diskusi kita ini adalah gerakan pintar digital. Kita maunya kita semua pelaku UMKM, pengusaha, entrepreneur ini harus pintar digital. Ya, digital culture dan digital ekonomi. Sekali lagi bahwa acara ini adalah kolaborasi Ilunivisip UI, BCA dan Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber kita yang luar biasa, Ibu Norisa Saifuddin, Senior Vice President Markom BCA, Bapak Aditya ya kan dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia, kemudian Bapak Muhammad Tamrin, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, gitu ya. Boleh kita abadikan dulu foto di sini? Boleh berdiri? Ibu, Bapak, punten supaya bisa difoto. Ya. Lihat sih. Oh ya.
Oke, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan ke para narasumber kita. Boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih sekali lagi Ibu Norisa, Pak Adit, Pak Tamrin, silakan. Oke. Oke, saya berharap kita semua bisa mendapatkan pengetahuan dan semangat baru ya. Teman-teman semangat, makin semangat? Kok semangatnya kurang? Semangat? Jangan lupa tadi pulang dari sini langsung mendaftarkan diri ke koperasi karena sekarang itu sudah bulan Februari udah akhir, udah arahnya ke bulan Maret ya. Nah, sementara BCA itu Juni ya programnya ya Bu ya. Ya Agustus. Nah, Agustus tapi kan awal-awal. Jadi persiapannya dari sekarang. Salah satunya tadi mungkin ada kerjasama dengan koperasi ya Pak ya. Jadi kurasinya dari Kementerian Koperasi, makanya daftar koperasi salah satunya gitu ya. Oke, saya Margareta Manalo mengucapkan terima kasih dan akan menutup sesi diskusi kita hari ini. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.